Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bercerita sedikit ya tentang tragedi yang menimpa kaum muslimin yang lagi-lagi memang dalam perjuangan dakwah itu tidak senang ya. Pasti ada tragedi terus. Memang itu tabiat dari dakwah gitu kan, dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Jadi tragedi yang saya ceritakan saat ini yaitu bernama tragedi Bir Maunah. Jadi tragedi Bir Maunah, kenapa sih dinamakan tragedi Bir Maunah? Karena dia terjadi memang di lokasinya namanya Bir Maunah. Jadi Bir Maunah ini berupa sumur teman-teman, sumur yang terletak antara kabilah Amir atau Bani Amir dan Bani Sulaim. Jadi antara Bani Amir dan Bani Sulaim ada sumur. Nah, di situ namanya sumur Maunah atau Bir Maunah. Nah, tragedi ini teman-teman yaitu bercerita tentang bagaimana terbunuhnya utusan-utusan Rasulullah SAW yang sangat mulia yang berjumlah 70 orang. Jadi 70 orang ini adalah atau berisikan orang-orang yang penghafal Quran, pemuka-pemuka, orang-orang yang mulia lah tentunya gitu kan. Dan itu dibunuh di Bir Maunah. Nah, cerita lengkapnya teman-teman. Jadi pada saat itu setelah perang Uhud dan sebelum perang Khandaq, jadi antara perang Uhud dan perang Khandaq itu datanglah Abu Bara Amir bin Malik. Di Abu Bara Amir bin Malik ini datang kepada Rasulullah SAW di Madinah, dan pada saat itu Rasulullah SAW mengajaknya untuk masuk kepada Islam, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun Abu Bara Amir bin Malik belum mau atau masih berpikir lah itu masih perlu berpikir lagi untuk masuk Islam. Namun dia berpesan dan meminta kepada Rasulullah, bagaimana jika engkau wahai Rasulullah mengirimkan utusan-utusan terbaik atau para dakwah, para dai-dai ya, yang orang-orang yang kaum muslimin lah, untuk datang ke pendudukku untuk berdakwah dan mengajarkan tentang Islam, atau mereka bisa membuka hati mereka gitu, atau mereka bisa masuk ke dalam Islam. Lalu Rasulullah SAW memilih orang-orang yang pilihan, yaitu para qori, penghafal Quran, mereka yang menjaga sholat malamnya, mereka yang mulia gitu kan, pokoknya selalu tadarus Al-Quran, banyak lah. Intinya mereka ini adalah orang-orang yang mulia yang diutus oleh Rasulullah SAW yang berjumlah 70 orang. Namun ada juga riwayat yang mengatakan jumlahnya 40 orang, namun riwayat yang sahih menyatakan 70 orang teman-teman. Nah akhirnya diutuslah mereka 70 orang tersebut bersama Abu Bara bin Malik, dan Abu Bara Amr bin Malik berjanji akan menjamin keselamatan dari 70 orang ini teman-teman. Akhirnya ketika tiba mereka berangkat, dan ketika tiba di Bir Maunah mereka mengutus jadi 70 orang ini mengutus Haram bin Milhan untuk menyampaikan surat dari Rasulullah SAW kepada pemimpin dari orang kafir tersebut gitu kan. Jadi Rasulullah sudah menitipkan surat kepada pemimpin mereka atau pemimpin kaum kafir tersebut yang bernama Amr bin Atufail. Lalu berangkatlah Haram bin Milhan untuk mengantarkan surat tersebut teman-teman kepada Amr bin Atufail. Namun ketika sampai, nah di sini puncak tragedinya ya, atau konfliknya mulai. Jadi ketika sampai di tempat Amr bin Atufail ini, di surat itu tidak dibuka oleh Amr bin Atufail. Sebelum sempat dibuka, tapi langsung dia memerintahkan, karena ini tahu surat dari Rasulullah, dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh utusan tersebut, dibunuhnya pakai tombak dari belakang itu perintah Amr bin Atufail kepada anak buahnya. Lalu ditusuklah Haram bin Milhan yang saat itu sebagai utusan dengan tombak dari belakang, tembus ke dadanya. Dan waktu itu ketika Haram bin Milhan melihat darah, dia apa yang dikatakan oleh Haram bin Milhan teman-teman? Allahu Akbar, demi Rob Mekah itu, demi Rob Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah atau Allah SWT, aku telah mendapatkan kemenangan. Itu saking taatnya mereka, para sahabat kepada Rasulullah dan Allah SWT tentunya gitu kan. Dan akhirnya pada saat itu terbunuhnya satu utusan itu memang sangat keji dalam tradisi Arab ya teman-teman. Jadi kalau kita tahu tradisi Arab itu mengharamkan dibunuhnya seorang utusan, pengantar surat kah dia atau apapun, pokoknya yang penting atas nama utusan itu haram dibunuh walaupun dia dari kalangan musuh gitu. Itu bisa kita lihat juga pada perang Mu'tah, itu memang latar belakangnya karena dibunuhnya utusan Rasulullah, utusan kaum muslimin untuk mengirimkan surat kepada kerajaan Romawi waktu itu. Akhirnya dibunuh, maka Rasulullah dan para sahabat turun dan juga bertemu. Nanti bisa kita ceritakan bagaimana detail dari perang Mu'tah ya. Nah itulah artinya siapapun yang membunuh utusan itu merupakan tindakan yang keji. Lalu pada saat itu
tidak hanya sampai di situ ya, kekejian dari Amr bin At-Tufail tadi. Setelah dibunuhnya Haram bin Milhan, dia tidak puas, dia juga berkeinginan untuk membunuh 70 orang sahabat utusan Rasulullah tadi itu. Memang tidak ada puasnya nafsu manusia itu ya. Nah, jadi diajaknya lah kedua kabilah yang berada di sekitar sumur tadi atau di sekitar Bir Ma'unah tadi kan, yaitu Bani Amir dan Bani Sulaim. Namun Bani Amir menolak karena pada saat itu Abu Bara Amr bin Malik menjadi jaminan dari 70 orang tadi. Namun Bani Sulaim memang mereka menerima, dan akhirnya pada saat itu dikepunglah 70 orang sahabat oleh kaum kafir Quraisy, bukan kaum kafir Quraisy, kaum kafir yang dipimpin oleh Amr bin At-Tufail tadi. Lalu dibunuhlah dan diseranglah mereka, diserang sampai syahid, dan menyisakan satu orang sahabat yang memang masih hidup. Dan namun sahabat ini dia pura-pura mati teman-teman, pura-pura meninggal dengan tidur di gelentangan mayat para sahabat-sahabatnya gitu kan. Namun dia masih hidup gitu. Nah pada saat itu kebetulan ada dua orang sahabat kaum muslimin yang pada saat itu mengembalakan ternaknya gitu, namanya Amir bin Umayyah dan Al-Munzir bin Uqbah. Jadi kedua sahabat ini sedang mengembalakan ternaknya di sekitar Bir Ma'unah tadi teman-teman. Lalu dia melihat ada burung gitu kan, burung di satu tempat itu. Lalu mereka penasaran dan datanglah ke tempat tersebut. Lalu dia melihat 70 orang sahabat sedang diserang. Lalu mereka ikut membantu kaum muslimin untuk selamat dari penyerangan tersebut. Namun akhirnya dengan izin Allah, Al-Munzir bin Uqbah itu syahid di Bir Ma'unah juga bersama 70 orang rekannya. Dan Amir bin Umayyah itu ditawan oleh Amr bin At-Tufail bersama teman-temannya. Namun pada saat itu Amir bin Umayyah dibebaskan karena memang ada keterikatan perjanjian untuk membebaskan budak, karena Amir bin Umayyah ini dari suku Mudar teman-teman. Namun jadi singkat cerita, selamatlah Amr bin Umayyah tadi, dan beliau langsung memberikan kabar itu kepada Rasulullah SAW. Dan sangat sedih Rasulullah mendengar para utusan terbaik-terbaiknya, para qori-qori, penghafal Al-Quran, mereka yang selalu tadarus Al-Quran, salat malam, itu dibunuh dengan sangat keji oleh Amr bin At-Tufail. Dan bahkan Rasulullah selalu mendoakan kebinasaan atas mereka yang membunuh 70 orang sahabat tersebut, atas mereka yang berbuat keji di Bir Ma'unah tadi. Di setiap salat subuh pada 30 hari, selama 30 hari Rasulullah selalu berdoa akan kekejian yang menimpa 70 orang sahabat yang diutus ya, gitu. Jadi itu teman-teman, cerita tentang tragedi Bir Ma'unah. Sangat mungkin kita bisa simpulkan bahwa ya memang pada tragedi ini sangat mengiris hati Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, 70 orang ini memang utusan-utusan yang sangat, orang-orang pilihan yang sangat dipilih oleh Rasulullah SAW. Mereka yang salat malamnya dijaga, selalu tadarus Al-Quran, merupakan penghafal Quran, orang-orang yang mulia lah tentunya gitu. Dan dibunuh dengan sangat keji di Bir Ma'unah. Dan jika kita lihat lagi teman-teman, masih banyak tragedi-tragedi yang menimpa utusan-utusan Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan Islam kepada penduduk-penduduk Madinah dan penduduk-penduduk Mekah dan di sekitar-sekitarnya gitu. Apalagi antara perang Uhud dan perang Khandaq itu memang banyak tragedi-tragedi yang serupa seperti Bir Ma'unah. Belum lagi tragedi Ar-Raji yang pada saat itu Kubaib yang disalib. Mungkin bisa kita ceritakan di lain waktu. Ya berarti ya mungkin sampai situ ya teman-teman, cerita tentang Bir Ma'unah, tragedi Bir Ma'unah. Semoga menambah wawasan teman-teman dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian saya, memang masih banyak kurang, kita sama-sama belajar. Bisa sih teman-teman cari referensi-referensi lain terkait tragedi Bir Ma'unah ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.